Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di pembahasan teknologi informatika dan komputer. Jadi kali ini saya mendapatkan satu buku baru ya. Jeng deng, itu ada kawaii des. Yo, tipis dan lumayan berisi ya. Ini adalah buku data warehouse. Apa itu data warehouse? Data warehouse ini seperti semacam arsitektur data. Jadi kalian tahu ya, perkembangan teknologi yang sudah pesat dan sangat-sangat modern gini, yang canggih, ada entah IoT, ada entah teknologi website yang macam-macam, bahkan kayak server lintas negara, lalu ada jumlah transaksi yang bejibun. Itu perlu adanya sebuah eh, metode ya, bentuk kayak gudang aja gampangnya, penyimpanan gitu. Baik, nah hari ini bisa kita buka dulu ya. Ini adalah data warehouse siap ini, dan ini kebetulan aku sedang mengambil mata kuliah ini ya guys. Data warehouse, mana nih yang anak data science atau teman-teman yang sedang berkecimpung di dunia, pelan-pelan belajar data-data gitu guys, belajar programming kah atau statistik, anak-anak statistika nih ya guys. Oke, kelihatan. Kawaii des. Alhamdulillah. Sampai data warehouse, penulisnya Pak Munawar. Oh iya, BTW database warehouse ini adalah kelanjutan dari basis data atau database seperti ya, database SQL kah, atau database macam ini. Wow, BigQuery. Terus ada kayak semacam sistem penyimpanan data dari berbagai sumber, biasanya diterapkan di sebuah perusahaan atau institusi sebagai bahan pertimbangan manajemen gitu. Data warehouse ini, data warehouse ini juga kan nggak mungkin kita lihat salah satu database yang ribet banyak banget gitu guys. Data warehouse ini bisa kita urutkan dengan banyak teknologi canggih. Sudah butuh masuk di pelanggan, penjualan, dan produk. Nih, apa perbedaan database manajemen dan database management system? Ini kan data warehouse, database yang biasa hanya tentang teori penyimpanan data untuk perangkat lunak yang harus pengguna IBMS untuk pemrosesan transaksi dengan mencatat dan menyimpan data yang diperlukan gitu ya, atau OLTP, online transaction processing. Pada bagian database relasional disimpan dalam bentuk tabel-tabel dalam basis data yang dinormalisasikan untuk mengurangi redundansi. Perbedaan itu semua perlu bahas tentang orientasi pengguna sistem. Untuk OLTP itu tentunya di operasional dan pelanggan. Itu kalau OLAP, online lewat handle atau strategi pasar, ini sangat berguna bagi teman-teman yang entah bisnisnya perlu banget optimal dan benar-benar terkini datanya.
ikut. Kenapa perlu data warehouse gitu? Menurut aku sih perlu data warehouse karena misalnya kalau kita sebagai apa ya, misalnya saya ini perusahaan penyedia produk artificial intelligence atau semacamnya, itu produk kami itu berupa andai kan kalau gini, AI khusus untuk menerjemahkan bahasa Madura. Jadi untuk kita para pelanggan atau pengguna itu kan perlu menggunakan suatu AI untuk menerjemahkan ya. Cuman itu baru pernah satu sektor di bidang penerjemahan, dimana untuk misalnya anak-anak sastra atau penerjemah gitu, literatur linguistik, anak-anak dari entah linguistik atau dari sejarawan semacamnya yang biasa itu sangat perlu kan sebenarnya mereka bahasa Madura kan ada yang entah di bukunya mereka perlu buku lah untuk menerjemahkan buku kuno naskah kuno semacamnya, atau mungkin semacam membuat puisi. Biasanya kan udah chatbot ya. Nah, bagaimana jika si pengguna pengen bikin puisi bahasa Medan, puisi tentang bukan naskah, buatkan puisi atau lirik lagu. Siapa tahu pengen ada teman-teman yang jadi musisi pengen menggunakan bahasa daerah kan gitu. Nah itu udah ada dua sektor dari menerjemahkan buku teks, misalnya dia punya naskah kuno atau manuskrip tertentu perlu AI. Nah itu gimana cara si AI kita punya data ya, kita kan nggak mungkin kita masukin data-data apa nih, bahasa struktur bahasa entah struktural atau apa sih ya, teori bahasa formal yang satu database kita harus input satu manual ke database kayak ke Excel itu mungkin. Nah itu bakal makan waktu. Nanti perlu ada ini walaupun data warehouse juga sebenarnya termasuk apa ya, sempit tapi bukan sempit, sebenarnya ilmu itu bisa kali dipelajari karena nggak terlalu detail. Cuman yang berbedanya bikin susah adalah ya format data yang perlu halin dalam projectnya apa gitu. Kayak misalnya kan beda-beda, ada yang datanya bisa berupa peta wilayah kayak BMKG semacamnya, ada peta bencana atau anak-anak teknik lingkungan kan beda-beda petanya. Nah itu kenapa data warehouse termasuk ada susahnya gitu ya, karena emang format datanya tuh di dunia nyata tuh macam-macam ya kan, ada yang formatnya berupa naskah kuno lah, ada yang formatnya kayak berupa linguistik audio, ini kayak audio bahasa. Kalau pengen bikin AI bahasa apa gitu, jadi kita ngumpulin suara-suara apa, atau misalnya bahasa kucing atau bahasa hewan tertentu, tumbuhan, dan lalu juga bisa untuk di dalam biologi juga perlu apa itu, mungkin satu-satunya adalah membuat, kita coba pikiran biologi paling kayak genetika, satunya yang terkenal tuh genetika, perkembangan parasitologi, parasit gitu ya, parasitolog, atau mungkin arkeologi sama paleontologi. Nah paleontologi atau itu kan beda-beda, dan misalnya bakteri atau virus parasit itu kan format beda-beda, entah mungkin berupa gambar yang hasil jepret atau hasil scanning, atau mungkin formatnya sih format apa gitu. Dan ini database buat desainnya sudah desain gitu guys. Sifat statis dinamis, misi desain apa, identifikasi hierarki, generalisasi ini
agak susah di generalisasi, tapi ngapa susahnya karena kadang tergantung skill juga sih. Reference minimum Excel, desain logik, scan, kita dari awal dulu mikir manfaatnya apa sih. Coba untuk manfaat untuk bisnis tuh ya, untuk interagasi dari berbagai sumber. Oh itu juga sekarang ada data tuh dari internet atau sosial media, entah format tentang Instagram kan ada banyak datanya, entah data-data teman-teman dari kayak jumlah postingan kan, jumlah user, nama akun, terus ada jenis akunnya apa, bisnis kah atau tentang seni kah atau tentang akun psikologi kah gitu. Lalu juga di IG itu juga bisa diekstrak atau diambil datanya kayak komentar netizen untuk bahan-bahan gitu guys. Nah, di Facebook juga sama, Facebook, TikTok dia juga bisa TikTok, ada jumlah like-nya, view, keputusan. Manfaat untuk diri sih misalkan adalah waktu, kualitas informasi yang lebih banyak dan lebih baik tentunya, karena kualitas lebih banyak ya karena masuk auto gitu guys. Salah satunya juga mata kuliah pendukung dari big data. Apa ini big data? Tadi kita bahas big data pada segmen berikutnya mungkin. Proses bisnis manfaatnya adalah satunya adalah selanjutnya proses bisnis bisa didesain ulang atau diperbaiki, mendukung pencapaian tujuan organisasi yang strategik, bisa menjadi rujukan tunggal, single resource of truth. Data warehouse sebagai solusi awalnya gitu untuk masalah mengganggu legacy sistem, mengakomodir data yang salah terduplikasi dan berbeda pada entitas yang sama. Soalnya yang bikin itu duplikasi tuh bener puyeng guys. Bagaimana aksesibilitas kemampuan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin dari data warehouse yang ada saat ini. Ujiannya itu kayak kemampuan untuk memberikan informasi penting kepada pembuat keputusan untuk bisa bagi mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih visioner, lebih tepat dan lebih minimum resiko semacamnya. Interpretasi terkait memadainya atau tidaknya suatu kesalahan ditinjau dari sisi kualitas dan skalanya tersebut suatu sektor keputusan. Validasi tolak ukur laporan data warehouse untuk validasi dokumentasi sumber data. Tadi validasi sumber datanya dari mana, entah akun sosial media atau Twitter kah atau marketplace kah atau website kah. Bahkan juga banyak kayak chattingan atau kan transaksi online kayak e-commerce ada di website ya kan, toko oranye, toko hijau. Believability derajat kepercayaan atas data warehouse sangat tergantung pada proses perancangan data warehouse untuk menginterpretasikan data pada sumber dapat dipercaya diukur dari segi kemampuan terselusur drill down capability. Kapabilitasnya seperti apa, metrik ada metrik kualitas kemampuan. Siklus hidup data warehouse mantap nih, pintar. Lalu begitu strateginya misalnya ada operasional dashboard antar muka dan
yang lebih apa nih, lebih fresh, segar. Jadi beberapa intinya dan kesimpulannya bisa kita lihat secara detail ya, tanpa tanpa sedetail kayak entah pro gaming kan rata-rata kan orang manajernya belum perlu atau tidak perlu gampangnya nggak perlu tentang tahu seluk-beluk teknikal codingan program. Nah, ini ada taktiknya seperti apa, nanti bisa real time dan cerdas, harus nih cerdas. Untuk masih di provide secara cerdas. Lalu ada selanjutnya ada strategi dashboard, berfungsi informasi untuk membuat keputusan arahan dan capaian strategi yang fokus utamanya pengukuran kinerja level atas dan capaian tujuan strategis organisasi. Penyajian informasinya dilakukan dengan mekanisme sederhana yang mudah dipahami. Dashboard jenis ini tidak menunjukkan data secara real time. Karakteristik dashboardnya itu ada strategi sinergetic monitoring atau KPI, key performance indicator. Jadi inget organisasi gue KPI cok, gila cok, dikejar-kejar KPI. akurasi akurat atau dapat dipercaya, responsif, timely. Nah ini belum dengan timely ini bakal membantu teman-teman banget sih untuk belajar tulis ya. Pivot table bukan etik. Database itu adalah pokokkan informasi yang terorganisir dalam struktur tertentu dengan relasi tabel satu dengan yang lainnya dapat mengurangi redundansi data sehingga dapat meningkatkan kinerja basis data yang kita disebut normalisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dikit aja lah, karena akan berhubungan dengan database biasa. Nah ini akan menjelaskan database relasional secara khusus untuk mengelola informasi operasi membaca atau write dan write, menulis dalam jumlah besar secara efisien, termasuk pembaruan dan pengambilan informasi umumnya. Data warehouse nih kita akan membahas. Jadi menurut aku apa ya, data warehouse itu kayak database berukuran besar yang telah mengalami ya kan, kalau database normalisasi berarti ini denormalisasi dengan pengarsipan. Apa itu denormalisasi? Adalah proses menggabungkan beberapa tabel secara sengaja menjadi satu tabel dengan mengurangi jumlah operasi gabungan yang dapat diperlukan untuk mengakses data, maka efektif itu mempercepat proses analisis datanya. Lalu kalau untuk kan database itu juga termasuk database yang dirancang dengan cara yang disebut online analytic processing atau OLAP, online
collapse system dataset. Dan dari data warehouse juga tidak apa sih, tidak lepas dari namanya perlunya fungsi dataset. Dataset adalah bagian dari database atau dari data warehouse-nya. Dataset biasanya didenormalisasi sehingga nantinya hanya satu tabel yang digunain aja. Jadi kumpulan data dapat terdiri dari sampel yang mewakili kumpulan data yang lebih besar atau dapat berisi semua observasi yang relevan dengan kelompok tertentu. Perbedaan itu, kalau teman-teman masih bingung apa sih bedanya database dan data warehouse, mungkin akan aku jelasin dari kayak pembandingan gitu ya. Aspeknya tuh misalnya kayak tipe user. Kalau database itu ya operator atau si programmer, database administrator atau IT-nya lah ini. Kalau untuk data warehouse siapa penggunanya? Tipe usernya adalah manager, high ranking executive, supervisor, ya mungkin atasnya gitu ya, atau founder semacam CEO atau apa. CEO gitu. Data lalu untuk selanjutnya mungkin gampang kita akan bahas ke perbedaan data organization-nya. Kalau database itu untuk kebutuhan operasional kayak kita harus pembukuan gitu, dan bulan depan atau bulan Januari kemarin tuh ada gimana aja, berapa banyak, apa ada yang kurang kah di Januari, terus Februari ini operasional banget ini sehari-hari. Lalu kalau untuk data warehouse itu adalah untuk analisis hal yang perlu dianalisis. Lalu dari aspek selanjutnya mungkin kita akan coba data redundancy. Untuk database itu normalize. Untuk data warehouse itu ya tentunya tinggi, unnormalized. Lalu aspeknya berikutnya adalah data modeling. Kalau untuk database ERM, entity relationship model. Sedangkan database atau data warehouse atau dataset adalah multidimensional model aja gitu. Multidimensional model yang enggak berkaitan, berrelasi gitu. Kayak aspek apa ya, sosial media nggak berkaitan, mungkin kayak konten sih, kayak feed data Instagram gitu kan. Feed kan siapa bebas sih, apapun. Kadang ada satu akun yang membahas 2 hal atau lebih gitu. Nah itu kalau disebutnya menggunakan entity model bakal susah, karena kan postingan atau entah feed atau reels atau live kan yang jadi pengguna bisa secara random mengakses itu multidimensional. Koreksi jika salah ya teman. Lalu aspek selanjutnya mungkin kita akan bahas pemakaian nih. Untuk database dapat diprediksi berulang-ulang gitu, diprediksi. Untuk data warehouse penanganan kejadian beragam itu, macam-macam atau tertentu yang tidak terstruktur kejadiannya. Lalu aspek selanjutnya adalah data konten atau konten data terkini dan terperinci, data historis yang dilapung gitu, terkini dan terperinci. Sedangkan data warehouse adalah data historis yang dilapung, jadi nggak semua karena memang bakal dipakai khusus untuk kayak manajer atau high ranking eksekutif. Lalu aspek selanjutnya adalah frekuensi akses. Database frekuensinya sangat tinggi sekali, benar-benar dari awal ya. Mereka setiap hari itu kan, setiap menitnya, setiap detiknya. Sementara kalau data warehouse frekuensi aksesnya dari sedang ke rendah. Lalu jenis akses di database adalah create, update, delete.
sedangkan data warehouse create and evenly only.